Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan pelajaran IPA terapan. Kali ini kita memasuki bab baru, bab kedua, mempelajari tentang reaksi redoks. Reaksi redoks merupakan kepanjangan dari dua reaksi. Rednya itu reaksi reduksi, sedangkan oksnya reaksi oksidasi. Itu baru kepanjangannya ya, belum pengertiannya. Untuk memahami apa itu reaksi redoks, ada prasyarat yang harus anak-anak kuasai dulu. Nah, adapun prasyaratnya supaya bisa memahami tentang apa itu reaksi redoks, prasyaratnya adalah anak-anak harus bisa memahami atau menghitung harga biloks atau bilangan oksidasi, yang mana biloks adalah muatan yang diemban oleh atom-atom dari unsur-unsur kimia. Saya ulangi, biloks adalah muatan yang diemban oleh atom-atom dari unsur-unsur kimia. Kalau kita lihat di SPU, jumlah unsur kimia sampai saat ini jumlahnya ada 118 unsur. Nah, kita harus bisa menentukan muatannya atau biloks dari 118 unsur itu supaya kita bisa memahami apa itu reaksi redoks. Caranya bagaimana menentukan harga biloks dari unsur-unsur kimia tersebut? Caranya adalah anak-anak harus tahu statusnya si unsur-unsur kimia itu sebagai apa. Jadi tahu statusnya supaya bisa menentukan harga biloksnya. Nah, status dari unsur kimia itu ada berapa? Kita lihat di slide berikutnya. Status dari unsur kimia itu ada 5. Yang pertama, ada yang berstatus sebagai unsur bebas. Unsur bebas aturannya kalau nanti ada unsur kimia yang berstatus sebagai unsur bebas, maka biloksnya langsung saja dijawab sama dengan 0. Unsur bebas, apa itu unsur bebas? Unsur bebas adalah unsur-unsur yang sendirian, unsur-unsur yang jomblo, unsur-unsur yang tidak ada temannya. Misalkan ini Bu Vicky berikan contoh, ada karbon atau lambangnya huruf C, terus ada oksigen lambangnya huruf O, ada hidrogen lambangnya huruf H, dan magnesium lambangnya Mg, natrium lambangnya Na. Mereka ini sendirian ya, tidak ada temannya. C-nya sendirian, O sendirian, H sendirian. Mg ini bukan M ada temannya G ya, tetapi ini memang lambangnya 2 huruf. Magnesium lambangnya Mg, jadi sendirian, si magnesiumnya sendirian. Begitu juga dengan Na sendirian. Nah, karena sendirian maka itulah yang disebut dengan apa, anak-anak? Disebut dengan unsur bebas. Nah, tadi aturannya kalau unsur bebas ditanya biloksnya, maka dijawab biloksnya sama dengan berapa? Ya, biloksnya sama dengan 0. Ya, saya lanjutkan untuk status yang kedua. Ada yang berstatus sebagai molekul unsur. Sama seperti unsur bebas, molekul unsur biloksnya aturannya juga sama dengan 0. Apa itu molekul unsur? Molekul unsur adalah senyawa dari unsur yang sama atau kembar. Saya ulangi, molekul unsur adalah senyawa dari unsur yang sama atau kembar. Jadi molekul unsur itu tidak sendirian lagi, ada temannya, tetapi temannya sama semua atau kembar. Misalkan ini ada P4, P-nya ada temannya sebanyak 4 orang, 4 unsur, tetapi semuanya keempat-empatnya adalah P. Nah, itulah yang disebut dengan molekul unsur. Lagi ada S8, S-nya tidak sendirian, berdelapan, tetapi kedelapannya semuanya adalah S. Begitu juga dengan O2 dan Cl2. Nah, itulah yang disebut dengan apa, anak-anak? Ya, disebut dengan molekul unsur. Sama seperti unsur bebas tadi, untuk molekul unsur
Kalau ditanya biloxnya langsung saja dijawab sama dengan 0. Nah, ini status yang kedua, status sebagai molekul unsur. Tadi yang pertama unsur bebas. Unsur bebas sama seperti molekul unsur, biloxnya sama dengan 0. Lanjut untuk status yang ketiga, ada yang berstatus sebagai senyawa. Untuk senyawa, aturan biloxnya, aturannya adalah jumlah biloxnya sama dengan 0. Jumlah biloxnya sama dengan 0. Beda ya dengan unsur bebas dan molekul unsur. Kalau unsur bebas dan molekul unsur langsung dijawab 0. Sedangkan untuk senyawa dijumlahkan dulu, nanti baru sama dengan 0. Ya, untuk senyawa itu apa? Senyawa adalah gabungan dari beberapa unsur yang berbeda. Jadi senyawa itu tidak sendirian, tetapi temannya, unsurnya berbeda-beda. Tidak seperti molekul unsur. Kalau molekul unsur itu ada temannya, tetapi temannya sama. Sedangkan senyawa temannya dari unsur yang berbeda. Saya kasih contoh, misalkan ada nih H2SO4, hanya tidak sendirian ya, ada temannya tapi temannya berbeda-beda, ada S dan ada juga O atau oksigen. Lagi NaOH, ini juga senyawa. Kenapa senyawa? Karena tidak sendirian, ada temannya dan temannya berbeda-beda. Ada si Na natrium, ada O oksigen, dan ada H atau hidrogen. Begitu juga dengan CO2, ada temannya tapi temannya berbeda-beda, maka CO2 termasuk kategori senyawa. Nah, berapa untuk biloxnya sebuah unsur? Kalau dia sebagai senyawa, tadi aturannya senyawa, maka jumlah biloxnya sama dengan 0. Jumlah biloxnya sama dengan 0 itu maksudnya bagaimana? Berarti nanti 2 kali biloxnya H ditambah dengan 1 kali biloxnya S ditambah dengan 4 kali biloxnya O baru sama dengan 0. Jadi nanti kita harus tahu berapa biloxnya H, berapa biloxnya S, dan berapa biloxnya O. Dikalikan dengan jumlahnya di total, maka nanti harus sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena tadi H2SO4 statusnya sebagai senyawa. Jadi kalau senyawa, saya ulangi aturannya, jumlahnya sama dengan 0. Lagi, NaOH statusnya sebagai apa? Statusnya sebagai senyawa. Kalau sebagai senyawa, maka jumlah biloxnya sama dengan 0. Jumlah biloxnya sama dengan 0, maksudnya bagaimana? Na-nya ada 1, berarti 1 kali biloxnya Na ditambah 1 kali biloxnya O ditambah 1 kali biloxnya H dijumlah nanti harus sama dengan 0. Begitu juga dengan CO2, karena senyawa maka aturannya jumlah biloxnya sama dengan 0. Jumlah biloxnya sama dengan 0, maksudnya bagaimana? 1 kali biloxnya C ditambah 2 kali biloxnya O, maka nanti harus sama dengan 0. Itulah aturan dari status yang ketiga, status sebagai senyawa. Untuk contoh perhitungannya akan saya jelaskan nanti kalau 5 status sudah selesai saya bahas. Lanjut, status yang keempat dan yang kelima adalah berstatus sebagai ion tunggal dan ion poliatomik. Ion, apa itu ion? Cirinya ion itu selain unsur, maka ada tambahannya muatan di atasnya, bisa bermuatan positif, bisa bermuatan negatif. Jadi cirinya ion di atas sebelah kanan atas dari unsur kimia ada tambahan muatan positif atau muatan negatif. Nah, cara membedakan ion tunggal dan ion poliatomik itu bagaimana? Kalau ion tunggal, ini caranya membedakan antara ion tunggal dan ion poliatomik. Saya ulangi dulu, jadi ion itu di atas sebelah kanan dari unsur atau senyawa itu ada muatan positif atau muatan negatif. Nah, membedakan antara ion tunggal dan ion poliatomik. Untuk ion tunggal,
jika muatannya ini saya tutupi, dia kok berubah jadi unsur bebas tadi sendirian ya. Muatannya saya tutupi kok berubah jadi unsur bebas, maka itulah yang disebut dengan ion tunggal. Jadi ion tunggal itu unsur yang bermuatan, sendirian yang bermuatan. Ini muatannya +1. Lagi ada Mg2+. Mg merupakan unsur bebas ya, sendirian, tetapi ada muatannya +2. Nah, itu yang disebut dengan ion tunggal. Lagi ada O-2. Itu juga disebut dengan ion tunggal. Kenapa ion tunggal? Karena ada O, unsur bebas, unsur sendirian yang bermuatan. Jadi yang namanya ion tunggal, saya ulangi, ion tunggal adalah, ini saya tutupi muatannya, ion tunggal adalah unsur bebas atau unsur kimia yang, saya buka, yang bermuatan. Nah, jika ada sebuah unsur kimia berstatus sebagai ion tunggal, maka biloxnya bagaimana aturannya? Biloxnya sama dengan muatannya. Jadi kalau ditanya berapa biloxnya Na+, dijawab, kita ingat dulu statusnya sebagai apa? Na+ sebagai ion tunggal, maka biloxnya sama dengan muatannya, berarti biloxnya Na+ sama dengan +1. Untuk Mg2+, ditanya biloxnya, maka dijawab biloxnya sama dengan muatannya, berarti +2. O2-, ditanya berapa biloxnya, O2- sebagai ion tunggal, biloxnya sama dengan muatannya, berarti biloxnya O di O-2 adalah -2. Itu untuk ion tunggal. Nah, sekarang ke ion poliatomik. Kalau tadi ion tunggal itu unsur yang bermuatan, nah sekarang untuk yang ion poliatomik adalah senyawa yang bermuatan. Ini misalkan untuk CO3-2-, saya tutupi muatannya. CO3 apakah sendirian? Tidak, ada temannya. Temannya sama atau berbeda? Berbeda. Nah, tadi apa sih namanya kalau tidak sendirian, ada temannya, tetapi temannya berbeda, maka tadi disebut dengan apa? Senyawa. Nah, kalau ada muatannya, senyawa bermuatan, itulah yang disebut dengan ion poliatomik. Lagi contoh ion poliatomik selain CO3-2- ada MnO4-. Kalau mennya atau muatannya saya tutupi, dia jadi senyawa karena gabungan dari unsur-unsur yang berbeda. Ada tambahannya muatan, maka sudah berubah statusnya, tidak lagi senyawa tapi berubah jadi berubah jadi ion poliatomik. Begitu juga dengan NH4+, kalau plusnya saya tutupi senyawa, tapi karena ada muatannya plus, maka berubah jadi ion poliatomik. Ion poliatomik aturannya, biloxnya bagaimana? Ion poliatomik aturan biloxnya adalah jumlah biloxnya sama dengan apa? Ya, sama dengan muatannya. Jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Maksudnya bagaimana? Jadi nanti 1 kali biloxnya C ditambah 3 kali biloxnya O, kalau di total harus sama dengan -2. Beda dengan senyawa ya. Tadi kalau senyawa tadi aturannya bagaimana? Jumlah biloxnya sama dengan 0. 2 kali bilox H tambah 1 kali bilox S tambah 4 kali bilox O sama dengan 0. Nah, kalau ion poliatomik jumlah biloxnya sama dengan muatannya. Jadi kalau CO3-2- biloxnya aturannya 1 kali bilox C ditambah 3 kali bilox O, maka nanti harus sama dengan -2. Berarti untuk yang MnO4-, aturannya bagaimana?
Ya, 1 kali bilox Mn ditambah 4 kali bilox O, nanti jumlahnya harus sama dengan min 1. Untuk yang NH4+, berarti 1 kali bilox N ditambah 4 kali bilox H harus sama dengan plus 1. Itu untuk ion tunggal dan ion poliatomik. Ya, lanjut. Selain 5 status tadi, ada aturan tambahan di dalam menentukan bilox dari unsur kimia. Yang mana aturan tambahannya ada 4, yaitu yang pertama ada hidrogen. Untuk biloxnya hidrogen, jika dia dalam status senyawa atau ion poliatomik, maka biloxnya tidak perlu dihitung, langsung saja dijawab sama dengan 1. Jadi jika ada hidrogen kok di dalam senyawa atau ion poliatomik, maka biloxnya tidak usah dihitung karena sudah ditentukan atau ditetapkan, yaitu langsung dijawab sama dengan 1. Kemudian aturan tambahan yang kedua ada oksigen atau O. Jika oksigen ada di dalam senyawa atau ion poliatomik, maka biloxnya tidak perlu dihitung, langsung saja dijawab sama dengan min 2. Jadi saya ulangi, untuk H positif 1, untuk O negatif 2 jika di dalam senyawa atau di dalam ion poliatomik. Kemudian aturan tambahan yang ketiga, jika ada unsur-unsur logam golongan 1A di dalam senyawa atau di dalam ion poliatomik, maka biloxnya tidak perlu dihitung, langsung jawab sama dengan positif 1. Nah, unsur-unsur logam golongan 1A itu ada siapa saja? Ada Li atau litium, ada Na atau natrium, ada K atau kalium, ada Rb atau rubidium, ada Cs atau cesium, dan ada Fr atau francium. Kemudian aturan yang keempat, jika ada logam-logam golongan 2A kok di dalam senyawa atau ion poliatomik, maka biloxnya tidak perlu dihitung, langsung dijawab sama dengan positif 2. Adapun unsur-unsur logam golongan 2A itu ada siapa saja? Ada berilium atau Be, ada magnesium atau Mg, ada kalsium atau Ca, ada strontium atau Sr, ada barium atau Ba, dan ada radium atau Ra. Lanjut, yang terakhir kita akan latihan soal untuk menentukan harga bilox dari suatu unsur kimia. Perlu Ibu ingatkan sekali lagi supaya bisa menghitung harga bilox, maka yang harus kita ingat dulu adalah unsur tersebut statusnya sebagai apa. Setelah kita tahu statusnya sebagai apa, kemudian diingat aturannya bagaimana. Selain 5 status, tadi juga ada 4 aturan tambahan, yaitu untuk H, untuk O, unsur-unsur golongan 1A, unsur-unsur golongan 2A, tidak perlu dihitung biloxnya. Tapi biloxnya sudah ditentukan atau ditetapkan. Ya, langsung saja, misalkan ini ada soal disuruh menentukan biloxnya Cr di dalam 4 status yang berbeda-beda. Yang pertama di dalam Cr, yang kedua di dalam Cr3+, yang ketiga di dalam K2Cr2O7, dan yang keempat di dalam CrO4-. Langsung kita bahas. Yang pertama, biloxnya Cr di dalam Cr. Yuk diingat statusnya sebagai apa? Sendirian, tidak ada temannya, jomblo. Berarti statusnya sebagai, iya betul sekali, statusnya sebagai unsur bebas. Kalau unsur bebas, maka biloxnya Cr adalah, ya biloxnya adalah 0. Mudah ya? Paham ya anak-anak ya? Ya, yang kedua di dalam Cr3+. Yuk kita ingat statusnya sebagai apa ini? Ada muatannya. Sendirian ada muatannya. Berarti ya statusnya sebagai ion apa? Sebagai ion tunggal. Kalau sebagai ion tunggal, berarti aturannya biloxnya sama dengan muatannya. Karena muatannya +3, maka biloxnya Cr di dalam Cr3+ sama dengan positif 3. Sekarang kita lanjut ke yang ketiga, biloxnya Cr di dalam K2Cr2O7. Ada yang tahu statusnya sebagai apa?
Betul sekali. Statusnya adalah sebagai senyawa. Kenapa kok senyawa? Karena tidak sendirian, ada temannya, tapi temannya berbeda-beda. Nah, aturannya kalau sebagai senyawa, maka biloxnya, jumlah biloxnya, bukan biloxnya ya, maka jumlah biloxnya sama dengan 0. Tadi yang ditanyakan adalah biloxnya Cr. Berapa ini biloxnya Cr? Yuk kita tentukan dulu biloxnya K dan biloxnya O. Ada yang ingat K itu tadi termasuk unsur golongan berapa? Ada yang ingat? Ya, K itu adalah unsur golongan 1A. Unsur golongan 1A kok di dalam senyawa, maka tidak perlu dihitung biloxnya, sudah ditentukan berapa biloxnya? Betul sekali, biloxnya adalah positif 1. Kemudian kita taruh di atas, kita jumlahkan, kita kalikan, bukan jumlahkan, kita kalikan dengan jumlahnya K ada 2, positif 1 dikali 2, maka sama dengan positif 2. Selanjutnya ada oksigen di dalam senyawa, maka tadi aturan tambahannya biloxnya berapa? Ya, min 2. Sama seperti K, kita bawa ke atas, kalikan jumlahnya, min 2 kali 7, berarti jumlahnya min 14. Nah, menghitung jumlahnya Cr pakai aturan senyawa, kalau di total sama dengan 0. Ada positif 2 ditambah berapa dikurangi 14, hasilnya sama dengan 0. Ayo, berapa anak-anak? Plus 2 ditambah berapa? Kalau dikurangi 14, maka hasilnya akan sama dengan 0. Ya, betul sekali. Jadi harus berapa? Positif 12. Coba. Plus 2 ditambah plus 12 sama dengan plus 14. Dikurangi 14, maka sama dengan 0. Apakah sudah ketemu biloxnya Cr positif 12? Tidak ya. Bilox itu bukan di atas. Bilox itu bukan yang di atas, bilox itu yang di bawah. Jadi misalkan kok ditanya biloxnya K positif 1 atau positif 2? Ya, yang benar adalah positif 1. Bilox itu di bawah, bukan di atas. Karena ini masih di atas, maka harus kita bawa ke bawah. Tadi kalau ke atas dikali, maka kalau ke bawah dibagi. Positif 12 dibawa ke bawah, ya. Dibawa ke bawah berarti dibagi. Ya. Positif 12 dibagi 2, maka hasilnya positif 6. Nah, jadi ketemu biloxnya Cr di dalam K2Cr2O7 sama dengan positif 6. Itu untuk jawaban nomor 3.